Seperti apa itu Pak mekanisme, silakan. Ini pernah dilakukan oleh JIK ya, JIK oleh Meta. Nah, kalau yang non teknis mungkin seperti tadi saya sampaikan, sambungan rumah gratis. Jadi komunikasi sosial. Bapak buat sendiri gitu pakai pipa, pakai saluran gitu? Karena kan selama ini kan sudah pasti dari rumah itu kan ada pipanya. Cuma kan dibuang ke drainase. Oh, nah, sekarang dipotong aja. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Senang sekali rasanya kembali kita bertemu secara online, tentunya pada podcast kita. Tentunya hari ini ya, hari yang berbahagia. Semoga semeton ASN dimanapun Anda berada, ASN Bali Bisa atau Bincang Santai kita hari ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya di hari Rabu Bude Wage Langkir 7 Mei 2025. Dan seperti biasa kita akan menyapa tentunya semeton ASN dimanapun berada dengan topik dan juga narasumber yang menarik untuk kita bahas selama 10 jam ke depan. Wow, lama sekali ya. Nah, tentunya hari ini kita langsung siarkan dari ruang podcast kantor BKPSDM Provinsi Bali dengan narasumber kita atas nama Bapak Iputu Sujana STMSI. Dan nanti kita kenalan lagi Pak ya. Sebelumnya kita akan kasih tahu dulu topiknya kita hari ini di podcast kita episode ke-10 ASN Bali Bisa atau Bincang Santai dengan tema Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Wow, seperti apa sebenarnya sistemnya dan seperti apa sebenarnya pengelolaan airnya yang merupakan sumber dari kehidupan. Seru banget ya. Tapi sebelum itu, ada baiknya kita kasih pantun dulu ya. Sebelum keseruan tentang air kita bahas, kita kasih pantun dulu. Ingat nggak jawabnya apa? Iya, banyak banget 10 juta jiwa yang jawab. Terima kasih ya. Si Andi memang pelupa. Cakep. Bahkan lupa dia orang Jawa. Cakep. Kita di sini sudah berjumpa menantikan acara yang istimewa. Wow, luar biasa. Terima kasih sekali ya. Tepuk tangannya 10 juta jiwa ya Pak ya. Oke, kita ulang kembali tentunya narasumber kita atas nama Bapak Iputu Sujana STMSI. Lebih lengkapnya adalah selaku Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Dinas PUPR Kim Provinsi Bali. Begitu Pak ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang topik sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Nah, sebelum kita membahas topik nih Pak ya, kalau kata pepatah Pak, tak kenal maka tak sayang. Asik. Kalau sudah sayang jangan berkepanjangan. Bahaya begitu ya. Nah, untuk semeton ASN biar sama-sama tahu, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu dan seperti apa kegiatan sehari-harinya Bapak, silahkan Pak Putu. Iya. Terima kasih Bu Ita selaku host untuk podcast Bali Bisa Bincang Santai. Ya, mungkin mohon izin untuk semeton ASN Sarang Sami, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Iputu Sujana. Panjang sekali Pak ya? Ya. Sebagai Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah pada Dinas PUPR Kim Provinsi Bali. Ya, di mana kami di PUPR Kim ini bertugas atau berkewajiban untuk mengelola air limbah domestik di Pulau Bali, khususnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Di mana untuk Bali sendiri yang baru punya sistem pengolahan air limbah terpusat itu hanya untuk di 2 kabupaten itu. Oke.
Jadi sebenarnya kalau kita melihat secara garis besar terlebih dahulu begitu ya. Kalau Provinsi Bali itu kan terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota begitu ya. Tapi memang untuk topik kita kali ini dan kebetulannya hanya ada 2 sebenarnya terpusat di Bali begitu ya. Dan Badung dan Denpasar. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas bagaimana sistemnya. Jadi boleh izin ini Pak Kepala UPT ya. Coba dijelaskan dulu apa sih sebenarnya UPTD itu dan apa sih sebenarnya fungsi atau kegiatan dari UPTD pengelolaan air limbah tuh. Biar Semeton ASN dimanapun berada sama-sama paham dulu gitu basicnya gitu. Ya, untuk Semeton ASN Sarangsami, UPTD pengelolaan air limbah ini ada di pemerintah Provinsi Bali ya, seperti teman-teman Semeton ASN ketahui, untuk mengelola air limbah dari rumah tangga. Itu air limbah domestik ya, dari kamar mandi, dari kakus, dari dapur, dari cuci. Nah ini kalau yang belum terkonek dengan DSDP, kalau kakus sudah pasti dia ke septic tank. Terus untuk yang kamar mandi, dapur sama cuci biasanya langsung ke drainase sekitar, drainase lingkungan. Nah untuk yang sudah terkonek dengan perpipaan ini, jadi kamar mandi, dapur, WC itu bisa dikonek ke kita. Nah, sistem pengalirannya melalui perpipaan ya secara gravitasi. Berarti dari atas ke bawah begitu ya. Secara mengalir dia secara gravitasi ini menuju ke kita punya unit pengolahan di Suwung, di daerah Suwung di Denpasar Selatan. Nah, di sana ada proses pengolahan, di mana proses pengolahan ini adalah secara konvensional. Secara konvensional yaitu prosesnya dari anaerob menjadi aerob, yaitu dengan penambahan oksigen pada kolam aerator. Ada 2 kolam di situ, kolam aerator dan kolam sedimentasi. Di kolam aerator ini ada penambahan oksigen untuk limbah-limbah yang tadi Tiang sebutkan. Itu ada proses penambahan oksigen selama 2 kali 24 jam. Sana ada penambahan oksigen untuk merubah dia prosesnya dari anaerob menjadi aerob. Nah, setelah 2 kali 24 jam ini baru secara overflow dia mengalir ke kolam sedimen. Di kolam sedimen ini terjadi proses pengendapan secara alami. Di sana 16 jam. Jadi sama seperti kita ngambil air yang kotor, air yang keruh, kita ambil, kita taruh di gelas, malam hari ya, besok paginya sudah yang keruh, bagian keruhnya di bawah, yang beningnya sudah mengalir dia menuju ke badan sungai. Ya, menuju ke Teluk Benoa. Sempat saya juga syukurnya sempat begitu Pak ya, sebelum adanya podcast ini saya pernah liputan ke sana. Jadi memang sebagai gambaran juga untuk masyarakat atau juga Semeton ASN bahwa di sana memang ada tempat yang besar, tempat yang luas, memang terpusat dan tertutup begitu ya. Yang saya lihat ada beberapa yang tertutup dan terbuka sebagai gambaran bahwa memang air yang kita anggap limbah begitu ya, atau air yang dibuang itu ternyata bisa bermanfaat kembali begitu ya dengan adanya UPT ini atau UPTD ini. Nah, menggunakan sistem Pak. Nah, sistem pengelolaan air limbah yang seperti apa? Kalau tadi kan itu prosesnya Pak ya. Nah, sistem yang seperti apa? Jadi ibarat kata dari rumah yang paling atas sampai rumah paling bawah, kemudian disalurkan sampai di Suwung, diproses begitu Pak ya. Nah, sistemnya itu detailnya seperti apa nih Pak? Sistem pengolahan kita tadi udah ya saya sampaikan secara gravitasi dia ya. Jadi yang rumah-rumah tangga yang sudah connect ke jaringan air limbah perpipaan ini mungkin ada beberapa kategori dia ya. Kategorinya mungkin ada yang sekolah ya, sosial kita kategorikan dia, tempat ibadah, terus rumah tangga, terus hotel, restoran, niaga, itu termasuk juga perkantoran. Nah, air limbah ini mengalir dia secara gravitasi, terus di Ipalsung diolah dia, diolah dengan penambahan oksigen itu ya. Nah, untuk yang
yang sudah terolah ya, yang sudah terolah di situ gitu ya, kita menyebutnya dengan istilah air efluen. Air efluen ini, nah ini kita analisa setiap hari, kita analisa di sini. Kita seperti punya kadar laboratorium airnya begitu Pak ya? Ya, kandungan gitu. kandungan BOD, kandungan COD-nya kita analisa. Dasarnya adalah Pergub 16 tahun 2016. Jadi BOD tidak boleh lebih besar dari 100, COD tidak boleh lebih besar dari 100, TSS juga tidak boleh lebih besar dari 100 gitu. Nanti kelas airnya mungkin ya menjadi dia kelas air untuk pertanian ya. Jadi kalau mau lebih tinggi lagi kelas airnya, perlu proses pengolahan yang lebih lanjut. Gitu. Jadi memang melalui sistem yang udah tersistematis seperti itu, bahwa semua air limbah yang kesannya seperti terbuang begitu ya, ternyata bermanfaat kembali begitu ya. Jadi dengan adanya sistem ini yang dihasilkan adalah bisa untuk menyiram tanaman begitu Pak ya. Menyiram tanaman atau menyiram kebun begitu ya. Tapi yang menariknya nih, kalau kita misalnya ngelihat namanya UPTD kan ada layanan pasti Pak ya. Nah, sebenarnya layanan apa Pak yang tersedia di UPTD ini, dan seperti apa akses masyarakat ini bisa menggunakan layanan tersebut begitu? Mungkin tadi yang Tiang ceritakan tadi adalah layanan terkait dengan yang terpusat ya. Terpusat itu kalau istilah terpusat di kementerian ini di istilah dengan kementerian itu SEPAL DT ya. Nah, yang juga ada di kami juga melayani terkait dengan SEPAL DS. Nah, boleh dijelaskan itu Pak, apa sistem pengolahan air limbah setempat. Jadi untuk yang lingkungan sekitar, sekitar Denpasar, Badung yang belum terlayani dengan perpipaan, nah ini ada pengurasan sepi tank. Ada pengurasan sepi tank oleh jasa kuras, oleh asosiasi swasta. Mereka pengangkutan dan kita di pelayanan pengolahannya. Jadi istilah ini adalah IPLT. Ada jasa yang mengangkut, kemudian UPTD yang mengolah begitu. Ya. Nah, ini jasa kuras yang ada di seluruh wilayah Denpasar dan Badung ini. Nah, mereka memanfaatkan layanan IPLT kita yang ada di IPAL Suwung. Jadi itu salah satu bentuk layanan yang tersedia begitu ya? Dua layanan kita. Layanan yang terpusat, layanan yang setempat gitu. Jadi pelayanan yang terpusat dengan pelayanan yang setempat begitu ya. Nah, apakah seluruh masyarakat sudah mengetahui nih Pak sebenarnya keberadaan dari UPTD pengelolaan air limbah ini sebegitu fungsinya begitu? Kalau yang terpusat, jadi data yang kami miliki itu ada 16.224 sambungan rumah. Wow, banyak sekali ternyata ya. Di Kota Denpasar dan Kota Denpasar. Oh, sudah dua ya, Kota Denpasar dan Badung. Karena Badung ini hanya di satu kecamatan. Satu kecamatan aja, Satu Pak? Kecamatan Kute, yang meliputi 3 kelurahan. 3 kelurahan Legian, kelurahan Seminyak, dan kelurahan Kute sendiri. Itu benar-benar yang padat hotel. Ya, karena memang tujuan untuk dibangunnya sistem pengolahan air limbah terpusat ini adalah untuk mengantisipasi limbah-limbah domestik yang ada di kawasan pariwisata Kute dan kawasan pariwisata Sanur. Gitu. Berarti memang sudah terintegrasi begitu ya. Berarti memang sudah terpolarisasi begitu ya. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa baru satu kabupaten, Pak? Maksud satu kecamatan itu aja? Satu kecamatan. Kalau planning ke depan, master plan-nya master plan-nya mungkin sampai dengan ke wilayah di utara daripada Seminyak, Legian, ada Kerobokan, mungkin sampai di situ nanti ke depannya planningnya ya. Karena ini kan kerjasama kementerian dengan Republik Indonesia ya, lewat Kementerian PUPR dengan pemerintah Jepang. Itu planning ke depannya ya. Mudah-mudahan pemerintah Provinsi Bali mendukung. Berarti memang terkait dengan pengembangan jaringan perpipaan air limbah domestik ini. Berarti memang master plan area pelayanan di SDP dan skema penyaluran air limbahnya domestik regional seperti Bapak tadi bilang gitu ya. Kira-kira kapan itu akan terjadi, Pak?
Kalau menurut master plan-nya ya 2025 sudah harus memulai itu. Ya 2025 ya, tapi belum ada MOU sih Niki. Oke, masih Belum proses ada itu, begitu ya. Ya mudah-mudahan nih dari kementerian, dari pemerintah ya, pemerintah Republik Indonesia nanti menyetujui terkait dengan pengembangan ini. Oke. Karena memang kalau kita melihat secara kasat mata begitu Pak ya, yang namanya air limbah ya pasti akan terbuang kalau tidak diberdayakan begitu ya. Nah, pada kesempatan yang baik ini tentunya Semoton ASN dimanapun berada kan sebagai edukasi juga. Jadi sama-sama kita tahu sebenarnya hasil dari pengelolaan air limbah tuh Pak, fungsinya tuh untuk apa aja? Tadi kan sudah disebutkan satu untuk tanaman. Apakah untuk tanaman saja atau ada fungsi-fungsi lain yang dihasilkan? Karena tadi kan ada endapannya juga, ada airnya yang sudah terolah dengan sistem yang Bapak bilang tadi, dengan tambahan oksigen dan itulah banyak sekali ya. Seperti apa itu Pak mekanisme silakan? Ini pernah dilakukan oleh JIK ya, JIK oleh Metawater waktu itu. Air olahan ya, air efluen, air olahan di IPAL Suwung ini direkomendasi. Ada empat rekomendasi yang diberikan oleh pihak JIK, pihak Metawater. Yang pertama untuk toilet flushing. Jadi untuk siram toilet di apa namanya, di kamar mandi. Terus splash gitu ya. Ya. Terus yang kedua untuk siram taman. Terus untuk yang ketiga itu sebagai air rekreasi. Air rekreasi waktu itu dijelaskan misalnya untuk air mancur, mengisi kolam. Ya, kolam itu. Nah, terus air hiburan juga bisa ya. Ya, air rekreasi. Air rekreasi bahasanya ya. Ya, terus yang keempat itu untuk siram jalan. Jadi mungkin di Jepang waktu itu kan dijelaskan bahwa di Jepang itu jalan itu disiram dia. Ada penyiraman jalan ya. Nah, air ini direkomendasi untuk siram jalan. Jadi jalannya mungkin berdebu atau musim panas atau musim salju mungkin. Nah, jadi siram dia. Oke, gitu. Berarti memang kita belajarnya atau kiblatnya dari Jepang begitu ya, karena menggunakan teknologi begitu ya. Iya, karena memang kita pengelolaan air limbah terpusat atau DSDP ini memang dari Jepang teknologinya. Berarti tetap kita istilahnya tetap belajar begitu ya, tetap sama-sama untuk memajukan Provinsi Bali begitu melalui podcast ini salah satu yang memajukan Provinsi Bali gitu ya. Kemudian kalau kita bahas tentang regulasi sebagai Pak Kepala UPT begitu ya. Nah, standarnya, standar pelayanan. Nah, standar pelayanan pada UPT DEPAL ini seperti apa Pak? Kita ada beberapa SOP ya, standar, karena kita di operasional dan pemeliharaan, mungkin kita sudah ada beberapa SOP terkait dengan pelayanan yang kita lakukan. Yang pertama, mungkin Semoton ASN ada yang sudah terkonek dengan DSDP, jadi ada kewajiban daripada pelanggan kita untuk melakukan pembayaran. Nah, pembayaran ini sudah bisa dilakukan lewat bank ke BPD. Jadi sudah non tunai. Ada lewat m-banking, ada kiris dinamis kita. Jadi masing-masing pelanggan sudah bisa lewat online mereka melakukan pembayaran. Itu. Terus yang kedua mungkin terkait dengan standar kita terkait dengan keluhan pelanggan atau informasi dari pelanggan, apa yang ingin diketahui terkait dengan jaringan perpipaan, terkait dengan operasional dan pemeliharaan ini. Nah, kita ada call centernya. Call center ini di kami ada 2, jadi mereka sudah standby 24 jam. Jadi masing-masing kita berikan HP. Jadi mereka bisa, pelanggan kita bisa melalui ngirim keluhan ini melalui WA. WA ke nomor, mungkin bisa yang sebutkan. Boleh nggak Pak? Ya. Di 081 139 4540 atau di
081 139 4554. Itu nomor call center kita. Jadi pelanggan atau masyarakat tuh bisa menyampaikan via WA ke nomor itu. Itu yang. Jadi memang dengan adanya tentunya podcast ini salah satunya begitu Pak ya. Media kita berkomunikasi dengan Semeton ASN atau masyarakat Bali dimanapun berada. Karena ini kan masuk YouTube, jadi semua bisa melihat. Jadi seperti layanan umum begitu ya. Jadi kalau misalkan ada kendala, kemudian kalau misalnya ada keluhan, bisa langsung disampaikan melalui call center tadi begitu Pak ya. Kemudian mekanismenya, nah Pak yang menarik ini, mekanisme pelaksanaan operasi atau pemeliharaan. Nah, tapi yang menariknya boleh dijelaskan secara runtun Pak. Misalkan ada yang belum menggunakan atau mau membangun rumah. Nah, prosedurnya atau prosesnya, kemudian mekanismenya. Mekanismenya seperti apa Pak? Kalau misalkan kita sudah jelaskan yang sudah kan ya sudah, pasti sudah tahu begitu ya. Anggaplah Semeton ASN yang awam nih, langkah mula yang perlu dilakukan. Apa itu Pak? Nah, biar nggak bingung begitu ya. Seperti apa itu Pak? Silakan. Nah, untuk masyarakat atau Semeton ASN yang rumahnya, tempat tinggalnya atau tempat usahanya sudah ada jaringan jaringan perpipaan ini. Sama seperti jaringan internet begitu ya istilahnya ya. Jaringan sudah PDAM. Jaringan PDAM ya, PDAM sama dengan PDAM ini kalau sudah ada jaringan jadi otomatis sudah bisa berlangganan dengan kita. Nah, dengan cara mengajukan permohonan sambungan baru. Sambungan baru. Nah, sambungan baru ini itu disubsidi. Disubsidi oleh pemerintah Kabupaten Badung, pemerintah Kota Denpasar, dan pemerintah Provinsi Bali. Jadi penyambungannya masih gratis. Sudah ada kolaborasi yang apik ya, untuk memberikan fasilitas ke masyarakat ya. Sharing komitmen, sharing pendanaan. Itu. Nah, kalau yang di luar jadi tidak ada jaringan perpipaan, jadi ya kita menyarankan untuk melakukan kerjasama dengan kita melalui pengurasan yang setempat. Jadi ada pengangkutan, ada melalui jasa itu ya. Iya, jasa kuras itu. Jadi mekanisme yang mudah sekali sebenarnya untuk sama-sama kita ketahui begitu ya. Jadi mereka tinggal bawa KTP saja ke kantor kita, daftar sebagai pelanggan baru, terus nanti berdasarkan surat permohonan itu kita tim Monep akan meninjau ke lapangan apakah sudah bisa dikonek dengan DSDP. Iya, apakah layak dan mampu untuk terkoneksi begitu ya. Karena kita teknisnya juga beda kemiringan, gravitasinya agar tidak nanti pada rumah mereka lebih rendah dari jaringan kita, otomatis tidak bisa. Nanti kebalik, malah rumahnya yang nampung air limbah. Karena memang tadi sistemnya kan gravitasi. Iya, sistemnya gravitasi. Pipanya di atas, rumahnya di bawah. Lucu ini. Taunya rumahnya, malah rumahnya jadi pal nanti. Bercanda ya Pak ya. Nah, itulah kenapa adanya podcast ini. Kita sama-sama mengedukasi. Jadi bahwa tidak ujuk-ujuk langsung saya mau pasang. Tidak semudah itu ya. Tidak semudah itu Ferguson. Jadi ada prosesnya begitu Pak ya. Nah, yang menariknya nih Pak, kemana ini masyarakat selain ada call center kalau misalkan ingin bertemu, kantornya di mana ini? Kalau tadi kan Bapak bilang Suwung itu sebagai pusat pengelolaannya. Nah, kantor untuk administrasinya di mana ini Pak? Kita kantornya ada di Jalan Melati nomor 16 Kreneng, Denpasar. Kantor UPTD Pengelolaan Air Limbah. Nah, itu yang paling penting. Jadi nanti pembahasannya sudah panjang. Ternyata tempatnya tidak tahu. Tempatnya di mana? Kasus lagi, mana jogetan lagi. Nah, itu dia menariknya bahwa mekanismenya ternyata memang mudah begitu ya. Jadi tinggal kita datang aja. Nanti kan akan dijelaskan mekanismenya, biayanya seperti apa, dan prosesnya juga seperti apa begitu Pak ya. Tapi kalau misalkan, nah ini setelah anggapnya masyarakat sekarang sudah tahu, Semeton ASN sudah pasang, terjadi masalah misalkan masalah sederhana pada pipa misalkan gitu Pak. Misalkan kan yang namanya apalagi saya Pak awam, ini aroma apa atau aroma pipa yang bocor, mungkin ada pesing, bau apa ya, sorry sedikit mungkin seperti menyengat begitu. Nah, seperti apa proses atau regulasi yang dilakukan oleh customer itu gitu Pak? Silakan Pak. Nanti kalau sudah pelanggan ya, mungkin Semeton ASN atau masyarakat sudah berlangganan dengan kami terkait dengan pengelolaan air limbah domestik terpusat ini. Jadi yang di dalam rumah, di dalam rumah dari bak kontrol yang ada di
depan halaman itu menjadi tanggung jawab daripada pemilik rumah. Sama seperti PDAM ya. PDAM dari water meternya itu ke dalam rumah itu menjadi tanggung jawab pemilik rumah. Oke, pemeliharaannya termasuk maksudnya ya. Terus kalau di kami itu di UPT PAL dari bak kontrol di depan rumah sampai dengan ke IPAL Suwung itu menjadi tanggung jawab daripada kami UPTD untuk memelihara gitu. Tetapi karena ini adalah air limbah, jadi masih banyak sekali pelanggan-pelanggan kami itu terutama dalam rumah yang terjadi buntu, mampet itu mereka kontak ke kami dan kami siap juga masih membantu. Ya, jadi kami UPTD tidak terlepas dari tukang jaga WC kita. Jadi jadi Pak, WC kami mampet gitu, WC kami buntu, jadi kami tidak bisa buang air. Nah, dapur kami mampet. Nah, itu pasti kita akan turun membantu. Oke, nanti bingung lagi Pak, di mana saya buang ini? Gitu. Sudah tidak tahan ini. Gitu. Nah, itu dia yang menariknya, yang perlu. Nah, perlu mungkin adanya edukasi Pak ya. Karena kan masalah itu kan terdiri dari dua begitu. Wah, sudah pinter saya nih Pak ya. Masalah teknis dan non teknis begitu Pak ya. Nah, boleh dijelaskan dulu Pak ke Semoton ASN bahwa permasalahan yang mungkin terjadi dengan pengelolaan air limbah ini adalah ada dua kan begitu ya. Masalah teknis non teknis. Nah, apa sebenarnya masalah itu Pak? Nah, masalah-masalah ini perlu dibahas ini Pak. Silahkan Pak Putu. Kalau kami karena di operasional dan pemeliharaan, jadi pasti akan muncul permasalahan ya. Nah, permasalahan mungkin yang paling riskan ya? Banyak sekali yang kita temui adalah karena adanya sampah yang masuk ke sistem jaringan perpipaan ini. Nah, kalau sudah sampah masuk, sampah gabung dia dengan lemak dari dapur, sehingga nanti di saluran ini akan padat, dia akan buntu. Nah, kalau sudah buntu gitu ya? Tersumbat sudah, jadi tidak bisa buang air limbah lagi ke situ. Jadi otomatis kontak ke kita. Itu permasalahan itu yang paling besar sekali. Sering dialami begitu ya? Ya, itu sampah dan lemak. Kemudian ada pasir. Pasir ikut. Di rumah ada pasir ya Pak ya? Nah, seperti gurun pasir Pak. Ya, kenapa pasir bisa masuk itu karena karena pelanggan kami, masyarakat itu membuka bak kontrol pada saat musim hujan. Jadi hal sederhana apa yang ada di halaman itu ya ikut, karena pasir sifatnya lebih berat dia, berat jenisnya. Jadi otomatis itu akan terikut masuk dan itu yang akan mengendap di jaringan perpipaan. Itu pasir. Terus yang kedua, sederhana ya, karena hanya membuka saja ya. Dia pikir mungkin kalau musim hujan akan lancar, mungkin begitu lah logikanya ya. Karena rumah-rumah yang drainasenya belum bagus ya, pasti pada saat musim hujan kondisi rumah atau kondisi gang, kondisi jalan itu pasti akan lebih tinggi air hujan ya, genangannya. Nah, jadi masyarakat banyak sekali yang membuka. Jadi mohon dihindari ya, jangan membuka bak kontrol yang ada di rumah atau di jalan. Oke, genangannya tinggi jadi kenangan Pak. Kenangan yang buruk maksudnya. Oke, setelah itu? Ya, itu juga air hujan itu ya yang menyebabkan dia masuk situ. Nah, kalau yang non teknis mungkin seperti tadi saya sampaikan, sambungan rumah gratis. Jadi komunikasi sosialisasi dulu bahwa sambung DSDP ini gratis gitu gratis. Jadi masyarakat menganggap ini tidak bayar, gratis, tapi sambungannya memang gratis, disubsidi oleh pemerintah, tetapi setelah ini jalan, setelah ini beroperasi, jadi ada kewajiban untuk membayar retribusi. Nah, sekarang dia kategorinya adalah retribusi pelayanan kebersihan, dia retribusi jasa umum dia kategorinya. Kalau untuk rumah tangga mungkin bayarnya 15.000, 20.000 sama 25.000 tergantung kategori. Ya, kalau per 2024 yang kategori sosial sama kategori fasilitas umum, sekolah, tempat ibadah, pasar ini atau WC-WC umum yang ada di sepanjang pantai itu sudah kita gratiskan. Sudah tidak kita per area publik lagi. Ya. Berarti memang harus membayar retribusi adalah yang milik pribadi di rumah begitu ya? Iya, usaha gitu. Usaha termasuk usaha hotel, pribadi begitu ya? Iya, restoran.
itu mall-mall, tempat niaga itu. Oke. Jadi semua memang sudah terkonektivitas seperti itu begitu ya. Jadi untuk Semeton ASN tentunya atau masyarakat dimanapun berada udah nggak bingung lagi begitu ya. Tapi yang menarik kalau boleh kita sekedar informasi begitu Pak ya. Memang kan ini pembahasannya untuk Bandung dan Denpasar. Tapi kalau Semeton ASN karena kita kan pemerintah Provinsi Bali begitu kan ada seluruh Bali nih. Nah, untuk Semeton ASN misalkan ASN yang berada di luar dari kabupaten kota itu bagaimana Pak kira-kira kabar air limbahnya begitu? Air limbah ya karena di apa namanya yang sudah terbangun ini hanya di bisa nggak kira-kira mengajukan gitu Pak untuk masuk ke Bandung atau mungkin yang sekitarnya begitu? Tidak bisa. Oh tetap tidak karena bisa ya? Jaringan perpipanya tidak ada. Oke, itu di garis bawahi ya? Ya, tetapi di Tabanan ada IPAL kawasan dia di Daupale. Daupale mungkin untuk sekitar 1000 sambungan rumah di situ harapannya bisa. Terus untuk di ITDC ada, jadi untuk kawasan ITDC aja. Jadi hotel-hotel yang ada di kawasan ITDC itu sudah terkelola dia, tapi yang mengelola di sana adalah ITDC-nya. Oke, jadi hanya sekedar untuk informasi begitu ya, bahwa memang yang hari ini yang kita hadirkan memang untuk Denpasar dan Badung begitu ya. Tapi kalau misalnya untuk beberapa daerah lainnya ada yang mungkin kepo begitu ya, nanti kan setelah jreng gitu di YouTube pasti akan bertanya nih, wah di rumah saya di sebelah mana nih ya gitu ya. Nah bagaimana proses di rumah saya begitu misalkan, nanti masih bisa dipertanyakan dengan lingkungan sekitar seperti begitu ya. Boleh nanti dikontak ke call center kami terkait dengan informasi lebih lanjut begitu ya. Tapi kalau misalkan setelah terjadi kendala Pak, kendala-kendala yang biasanya dihadapi di masyarakat tuh, kendala seperti apa dan solusinya seperti apa Pak? Ya, jadi kita ada call center, permasalahan, semua permasalahan disampaikan ke call center kita, paling tidak 1 kali 24 jam kita sudah ada langkah tindak lanjut lah. Gitu. Oke, berarti langkah tidak lanjut itu adalah dari pihak PAL datang begitu ya? Datang ke rumah, kemudian mengecek, seperti dokter gitu Pak ya? Dicek dulu apa permasalahannya. Mendiagnose permasalahannya apa gitu, seperti dokter katanya tadi. Iya benar, karena memang harus kita tahu Pak ya, ini di sebelah mana, pipa yang mana gitu. Apakah nanti kan ada itu kita punya alat, apakah dengan gitu roding, dengan alat bor itu, bornya ada 2 kita ya, K1000, K1500 itu, terus apakah kita harus vakum dia, vakum saja atau kita mempergunakan water jetting. Water jetting itu dengan air yang bertekanan. Tujuannya adalah untuk membersihkan lemak-lemak yang menempel pada pipa. Wih, itu seandainya dibawa ke saya Pak ya langsung kurus ya Pak. Ternyata perlu kita ketahui juga bahwa Semeton ASN ternyata pipa itu ada peremajaannya begitu ya Pak ya. Dengan proses yang tadi itu begitu ya. Jadi untuk masyarakat nih, untuk informasi lebih lanjut atau sosialisasinya ada nggak Pak? Atau ada media sosialnya nggak misalkan yang untuk mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan limbah ini? Limbah ini. Untuk masyarakat kita ada sebenarnya. Stimulus terus bahwa harus dijaga nih gitu. Ya, ada kita di webnya ya, di UPTD PAL ada. Terus kita punya sekarang sistem mungkin baru di launching ya per Januari 2024 ini kita dibantu dari Diskominfos, yaitu sistem informasi DSDP. Aplikasi gitu ya? Aplikasi ya, itu nanti harapan kita itu akan terus berkembang menjadi fitur-fitur, nanti ke depannya masyarakat juga bisa membuka aplikasi itu. Ya, kita sebenarnya menyebutnya Dikepal. Aplikasi Dikepal, Pak ya? Dikepal ya. Digitalisasi, informasi, komunikasi, dan edukasi pengelolaan air limbah. Kita singkat Dikepal. Panjang banget ya Pak ya, untuk Dikepal saja sudah Pak. Dikepal itu. Oke, berarti memang sudah ada upaya yang dilakukan gitu dari PUPR ini sendiri untuk selalu mengedukasi lebih dekat dengan masyarakat begitu Pak ya. Oke, kemudian tantangannya Pak. Nah, segala upaya, segala teori dan dari pemerintah pasti sudah memberikan yang terbaik begitu Pak ya. Tapi kan yang namanya perjalanan lagi Pak ya. Nah, perjalanan kan pasti ada aja pro dan kontranya begitu. Nah, tantangannya Pak yang dihadapi dalam mencapai target pelayanan itu seperti apa Pak Putu? Ya, nanti ke depannya ya kita tetap melakukan sosialisasi. Jadi tugas berat dari kami
untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terutama adalah Semeton ASN. Ya, mungkin yang akan banyak membantu mungkin regulasi ya, regulasi seperti apa yang sudah ada. Jadi ada Pergub, Pergub pengelolaan sampah berbasis sumber. Nanti mudah-mudahan harapan kami dari UPTD ini, ya UPTD PAL, Dinas PU, PRKIM, nanti ada Pergub yang bisa keluar. Jadi pengelolaan air limbah domestik berbasis sumber. Nah gitu kan ya, air limbah itu kan ada dua jenis dia, ada dua jenis dia. Ada black water, black water ini kan dari WC, dari WC ya, biasanya masuk ke jamban dia, ke apa namanya, ke septic tank. Nah biasanya yang grey water ini dari kamar mandi, dari dapur, dari cuci. Nah ini kan grey water dia itu dilepas ke drainase. Nah kita harapkan itu ada semacam bak penampung dulu, jadi tidak dia keluar langsung ke drainase. Jadi drainase yang ada di sekitar rumah itu memang fungsinya untuk air hujan. Jadi setiap rumah lebih berdaya manfaat begitu ya. Jadi setiap rumah sudah ada semacam bak kontrol ya, bak kontrol. Nah itu nanti tujuannya juga untuk konservasi air tanah kita. Nah jadi kalau sudah ada peraturan Pergub, jadi otomatis sama seperti sekarang ya, sampah organik sudah, sampah anorganik sudah, sampah B3 mungkin sudah. Nah sekarang nanti ke depannya begitu. Jadi untuk saya menganggap seperti apa yang saya lakukan pribadi di rumah. Jadi yang dari kamar mandi saya buatkan dia satu buis dah cukup itu. Satu buis cukup, nanti kamar mandi masuk situ. Terus dari dapur memang harus ada bak yang lebih. Jadi ada pemeliharaan karena di situ ada grease-nya, ada minyak, jadi harus dibersihkan dia. Iya sih. Ya kalau dari cucian, senyawa kimia ya. Cucian bisa masuk langsung di kamar mandi. Jadi dia akan meresap lebih banyak ke dalam tanah. Air hujan juga bisa masukkan, ya semacam biopori lah kalau baru orang saya mau mengenal. bilang itu Pak. Iya. Baru saya mau sampaikan. Sudah sampaikan dulu kan? Oke, jadi Bapak misalkan itu bisa dibagi ya untuk Semeton ASN itu kan kekreatifan kita sendiri gitu. Itu melalui pipa berarti Pak ya? Bapak buat sendiri gitu pakai pipa, pakai saluran gitu? Karena kan selama ini kan sudah pasti dari rumah itu kan ada pipanya. Cuma kan dibuang ke drainase. Nah, sekarang dipotong aja. Dipotong aja itu, dibuatkan pipa apa namanya? Buis dibuatkan, jadi masuk ke situ sebelum dilepas ke, seandainya ini penuh ya, jenuh dia baru dilepas ke badan, ke drainase. Jadi ya ambil contoh sendiri dari rumah-rumah itu nanti harapannya biar kamar mandi tidak dibuang ke drainase. Jadi dibuatkan buis. Sebenarnya ini juga bisa menjaga air tanah ya Pak ya. Konservasi air tanah, biopori juga. Jadi untuk Semeton ASN dimanapun berada juga begitu kan. Sampai terutamanya ya edukasi ini kan sebenarnya pembuangan air limbah kan sangat bereratan dengan sampah begitu ya. Jadi sampah-sampah selain untuk organik dan anorganik dipisah begitu, airnya juga dipisah gitu ya. Jadi indah sekali seandainya ini bisa terlaksana. Iya benar, seandainya bisa terlaksana di satu kakak aja minimal satu rumah begitu ya. Akhirnya semua rumah mengikuti begitu. Wah, mantap sekali ya. Jadi boleh dievaluasi sedikit nggak nih Pak Putu setelah melaksanakan segala prosedurnya, dievaluasi dulu sedikitnya. Nah, kira-kira apakah lebih jauh lebih baik, Pak, dengan adanya pipa yang tadi Bapak pasang di rumah? Yang ini kan sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru untuk Semeton ASN dimanapun berada. Wah, ternyata bisa nih dengan cara yang mudah, hanya dengan pipa itu kita potong aja. Yang pastinya kan harus ditempel bagus begitu, Pak. Jangan sampai bocor malah masalah lagi kan. Nah, evaluasinya seperti apa, Pak Putu? Evaluasi di sini terkait dengan jaringan ya, ini istilahnya mengedukasi begitu loh. Seandainya Semeton ASN terinspirasi dari ide Pak Putu begitu. Nanti akan terbukti bahwa lingkungan itu akan terbebas dari bau air limbah domestik. Sudah nanti drainase yang di depan rumah pasti akan kering dia dan akan termanfaatkan pada saat musim hujan. Sudah pasti itu karena beberapa rumah-rumah yang wilayah atau kawasannya sudah terkonek dengan DSDP, jadi saluran drainasenya kering dia, sudah tidak ada bau
bau limbah domestik lagi di situ. Oke, itu yang sebenarnya smell not good gitu ya, maksudnya aromanya yang bener-bener. Ya, karena yang kita mengelola air limbah domestik ini kan tidak langsung kelihatan hari ini. Nah, itu maksud tetapi saya. nanti tindakan ini adalah suatu tindakan preventif, pencegahan. Bener. Ya, kan ada peribahasa yang lebih baik mencegah daripada mengobati. Asik, nanti saya kasih pantun loh Pak. Iya. Benar. Ya. Jadi memang itu yang sebenarnya kita harus lakukan, bahwa tidak hanya mengacu pada hasil begitu Pak ya, tapi proses yang perlu dilalui seperti ini. Nah, semoga tentunya semua tenaga ASN dimanapun berada termotivasi gitu Pak ya. Jadi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik, gitu, lingkungan yang lebih bersih begitu Pak ya. Wah, nggak terasa kita sudah di ujung Pak ya, di ujung perjalanan. Dan akhirnya kita, sebelum kita mengakhiri tentunya podcast kita hari ini tentang pengelolaan air limbah ini Pak ya, ada baiknya tentunya dari Pak Putu Sujana STMSI ini ya, untuk menjelaskan sedikit saja apa sebenarnya closing statement atau poin-poin penting yang harus diketahui oleh semua tenaga ASN tentang pengelolaan air limbah itu sendiri. Silakan Pak Putu. Terima kasih Bu Ita selaku host dan semeton ASN Sarang Sami, juga masyarakat yang menonton nantinya lewat YouTube ini. Harapan kami dari UPTD Pengelolaan Air Limbah ya, dalam mengelola air limbah domestik di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung ini, jadi kita bersama-sama menjaga jaringan air limbah yang sudah ada, dengan tidak memasukkan sampah, tidak memasukkan air hujan, dan membuat grass trap, sehingga kebuntuan atau mampet di jaringan perpipaan itu kita minimalkan bisa ya. Terus untuk masyarakat yang belum terkonek dengan DSDP, sudah ada jaringan perpipaan, silakan mengajukan permohonan ke kami di UPTD PAL. Nah, kami dari UPTD PAL tidak henti-hentinya akan tetap melakukan sosialisasi terkait dengan pemanfaatan air limbah perpipaan ini ya. Mungkin untuk pemerintah, harapan kami bisa ada regulasi untuk mengatur pengelolaan air limbah ini secara lebih tepat. Mungkin Nike yang bisa disampaikan. Oke, itu dia tentunya semua tenaga ASN dimanapun berada, pastinya peraturan yang akan membuat lebih baik lagi semoga ke depannya begitu ya. Dan tidak terasa nih ya sampai di ujung acara, dan jangan lupa pastinya ya, dan jangan kangen-kangen gitu kan sama suara Ita atau wajahnya gitu ya. Karena tuh semua tenaga ASN dimanapun berada, silahkan saja, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Tentunya akun YouTube ya, bukan akun YouTube saya loh, tapi akun YouTube tentunya dari by BKPSDM Bali, huruf kecil semua ya, by BY BKPSDM Bali. Langsung aja sekali lagi ya, di like, komen, subscribe semuanya. Begitu ya Pak ya. Jangan lupa disampaikan ya Pak ya. Like, ya, komen, and subscribe. Sebanyak-banyaknya ya. Dan gak terasa kita sudah sampai di ujung acara, tentunya episode kita yang ke-10. Wow, bentar lagi kita mau ke episode 1000 Pak ya. Tentunya di episode kita yang 10 dengan tema kita adalah sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Tentunya semeton ASN dimanapun Anda berada, tentunya semeton ASN Bali Bisa atau Bincang Santai kita ucapkan terima kasih. Saya Ita Agresia dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali, beserta narasumber kita adalah Bapak Ibu Putu Sujana STMSI, ini selaku Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah dari Dinas PUPR Provinsi Bali. Wah, 100 Pak ya. 100 Pak ya. Oke, kita ucapkan terima kasih dan sekali lagi kita mohon maaf
Apabila selama acara berlangsung ada kesalahan baik sengaja ataupun tidak sengaja, dan tentunya serta seluruh tim dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas keikutsertaannya dan anteng sampai akhir menyaksikan podcast kita. Jangan lupa saksikan terus podcast-podcast selanjutnya dengan tema dan topik-topik yang menarik lainnya dengan narasumber dan host lainnya. Wow, dan tidak terasa sampai di akhir kita tutup dengan pantun, Pak. Cakep. Ya. Iya, mantap. Ya. Padi habis tinggal jerami. Cakep. Bakar dulu sampai bersih. Cakep. Rupanya acara kita sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Ya. Oke, cakep. Sekali lagi jangan lupa ya like, comment, dan subscribe. Langsung aja di akun YouTube-nya di By BKPSDM Provinsi Bali. Dan kita tutup dengan Parmesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya. Sampai berjumpa. Bye-bye. Bye-bye.